Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur pada siang hari ini kita dapat berjumpa pada pertemuan pekan yang ke-13 atau pertemuan tatap muka yang ke-12 kalinya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melengkapi dari materi tentang geostrategi dan ketahanan nasional yang kita lengkapi dengan apa yang sering disebut dengan bela negara. Tentu adanya bela negara karena ketahanan nasional itu ada masalah, ada problem, ada ancaman, ada tantangan, ada gangguan, dan ada hambatan. Sehingga sering juga disebut ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, mungkin juga bisa disebut halangan, dan gangguan. Ini akan kita lihat. Sebentar. Ya, di dalam slide ini ada beberapa yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, maka tidak seluruh slide kita bahas ya. Mungkin kita tampilkan, kita lewati gitu aja. Jadi ketahanan nasional dan bela negara, di tengah-tengah itu ada ATHG. ATHG itu yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ini sudah saya kira kita lewati saja. Nanti bisa dibaca di psikologi. Ini juga saya kira sudah, tapi ini mungkin khusus yang ini ada sedikit tambahan. Jadi definisi ketahanan nasional menurut GBHN. Berarti kalau GBHN itu dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Baru atau sebelum terjadinya reformasi. Waktu itu ada TAP MPR, setiap 5 tahun sidang umum MPR mengeluarkan GBHN. Jadi GBHN itu garis-garis besar haluan negara yang berlaku selama 5 tahun, sehingga nanti 5 tahun kemudian ada sidang umum MPR lagi, ada TAP MPR baru lagi tentang GBHN. Nah, di dalam GBHN itu ada pengertian atau konsep ketahanan negara atau konsep ketahanan nasional. Jadi yang pertama disebut ketahanan negara. Di sini disebutkan untuk menjalankan pembangunan sesuai tujuan negara. Kemudian ketahanan nasional, kondisi yang dinamis yang dapat berubah-ubah, yang berasal dari integritas dan integrasi kebutuhan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, ketahanan nasional terdiri dari ketahanan politik, ekonomi, ideologi, ya dulu kita sebut dengan Ipolexosbud. Ciri-ciri ketahanan saya kira sudah kita lewatkan saja. Sifat-sifatnya juga sudah, ya. Ada ketahanan
dimensinya ada ideologi, politik, epolexosbud, ankam. Kemudian asasnya kesejahteraan dan keamanan, komprehensif integral, menyeluruh terpadu, awas ke dalam dan keluar, asas kekeluargaan, ini saya kira juga sudah. Kemudian juga sifatnya ada dinamis, wibawa, konsultasi, kerjasama, mandiri, ini juga sudah. Astagatra juga sudah, kita lewati saja. Ada panca dan tri. Nah, ini yang bela negara. Ini yang baru. Bela negara. Bela negara itu dapat dimaknai upaya mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan dari ancaman internal dan eksternal negara. Nah, bela negara bisa dibagi dua. Bela negara secara fisik, yaitu dengan secara militer. Tentu komponen utamanya adalah TNI Polri. Kemudian ditambah nanti ada polisi, Hansip ya, pertahanan sipil. Kemudian kalau di kota itu apa namanya? Ya, semacam Hansip juga ya, semacam Hansip. Saya lupa namanya itu. Mungkin ada yang tahu. Kalau di kota-kota apa namanya? Pemerintahan kota. Di setiap pemerintahan wali kota atau kota madya atau seperti DKI Jakarta, di gubernuran itu juga ada pasukan khusus. Ya, pasukan khusus tapi bukan dari TNI Polri. Itu adalah rakyat sipil yang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas terutama keamanan, teman-teman dalam bidang keamanan. Kemudian yang kedua adalah pertahanan atau bela negara secara non-fisik. Nah, secara non-fisik ini yaitu seperti mengikuti pendidikan kewarganegaraan secara formal ya. Seperti kita ada mata kuliah kewarganegaraan, ini adalah bagian dari bela negara secara non-fisik. Artinya kita memiliki wawasan, memiliki pengetahuan yang memberikan konsep, memberikan pemikiran sekaligus komitmen untuk menjaga negara ini. Menegakkan demokrasi, melakukan pengabdian yang tulus kepada negara, bangsa, berkarya, saudara berkarya, saudara ikut ketika berkuliah itu menjalankan tugas-tugas dengan baik ya. Ada karya-karya ilmiah yang dikeluarkan dari sebuah mata kuliah tertentu ya, yang itu bermanfaat bagi Anda sendiri juga bagi bangsa dan negara. Kemudian ikut aktif dalam menanggulangi bencana. Mahasiswa ada yang ikut pecinta alam, mahasiswa pecinta alam. Kalau di UMS namanya Malimpa, mahasiswa Muslim pecinta alam. Nah itu mereka di samping sebagai sebuah hobi untuk ya mendekati alam, tapi juga di dalamnya ada keterampilan-keterampilan misalnya dalam menanggulangi bencana dan sebagainya. Kemudian juga ikut dalam kegiatan mental spiritual. Kalau mahasiswa ada kegiatan kita misalnya ada MPQ, mahasiswa pencinta Al-Quran, atau kelompok-kelompok kegiatan mahasiswa dalam bidang keagamaan, baik itu dilaksanakan di dalam kampus, di masjid-masjid kampus, atau juga kita melakukan pembinaan kepada masyarakat ya,
dengan masyarakat. Di misalnya mahasiswa IKT, ilmu Al-Quran dan tafsir, itu melakukan pembinaan bacaan Al-Quran dengan baik kepada jamaah masjid di daerah Norowangsan, Pajang, dan di Colomadu. Mungkin juga mahasiswa PAI, Pendidikan Agama Islam, juga melakukan pengabdian masyarakat di beberapa tempat, seperti dulu di Karanganyar, ya. Baik itu dalam bidang agama maupun dalam bidang kemasyarakatan yang lain. Mungkin mahasiswi membina pemudi-pemudi, remaja-remaja putri, mungkin keterampilan memasak, keterampilan pokoknya keputrian, ya. Jadi itu juga bagian dari bela negara non fisik, termasuk warga negara yang taat membayar pajak. Nah, unsur dasar bela negara yang pertama cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga ini yang sangat penting, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Artinya ada keterampilan-keterampilannya. Nah, yang keempat itu perlu diperhatikan, tidak boleh dipertentangkan antara bela negara, ideologi negara dengan agama. Seperti kemarin agak ramai masalah KPK itu. Misalnya calon pegawai KPK, calon ASN yang semula adalah pekerja di KPK, statusnya bukan status PNS, tapi status pekerja pegawai KPK, dibayar oleh KPK dengan anggaran KPK, itu mau dirubah menjadi pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara, sehingga pengeluaran kepada mereka tidak lagi bersifat gaji lokal dari KPK, tetapi itu gaji dari negara. Maka karena mereka sudah jadi ASN, maka mereka ketika mau direkrut menjadi ASN harus dites dulu, tes kebangsaan. Nah, salah satu tes kebangsaannya itu yang bermasalah. Misalnya ada seorang pegawai KPK yang putri. Saudara sebagai seorang muslimah, apakah saudara rela berkorban untuk bangsa dan negara demi kepentingan bangsa dan negara dengan mencopot jilbab saudara? Itu apa itu? Demi bangsa dan negara kok mencopot jilbab, itu apa artinya? Itu enggak jelas itu. Justru mencopot jilbab bagi seorang muslimah warga negara Indonesia, dia melanggar sila pertama Pancasila, bukan berkorban untuk bangsa. Itu namanya mengorbankan ideologi bangsa, mengorbankan Pancasila, sila pertama. Jadi nggak boleh seperti itu. Itu upaya-upaya dari ideologi luar. Ini termasuk justru ya, tes kebangsaan seperti itu bukannya menjadi bagian bela negara, tapi justru menjadi unsur ATHG tadi, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Seharusnya seorang warga negara yang baik, kalau dia seorang muslim, muslimah, dia menjalankan agamanya dengan baik. Mereka yang beragama Katolik juga begitu, menjalankan agama Katoliknya, taat beragama. Itu namanya baru menegakkan nilai-nilai Pancasila. Yang beragama Hindu, silakan, yang lainnya juga. Kita sebagai Muslim, jadi yakin Pancasila sebagai ideologi negara, sekaligus
sila-sila yang ada di dalamnya dan kandungan dari sila-sila yang ada itu. Kalau menurut Kiai Haji Agus Salim, salah seorang pendiri bangsa ini, beliau mengatakan sila yang ada di dalam Pancasila, 5 sila yang ada di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam masih banyak sila-sila yang lain. Artinya di situ antara Pancasila dengan ajaran Islam tidak boleh dipertentangkan. Fungsi bela negara, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara. Jadi dengan bela negara berarti dia memfungsikan sebagai warga negara yang baik, yaitu menjalankan kewajibannya. Merupakan panggilan historis atau sejarah. Kemudian tujuannya adalah mempertahankan kelangsungan hidup bernegara, melestarikan budaya bangsa, menjaga identitas dan integrasi negara, menjalankan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu jelas sekali ya. Kasus KPK jelas bukan bela negara, tapi justru bisa mengarah kepada menghancurkan negara. Ini dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1945 juga ayat 30. Ayat 27 itu berbicara tentang kewajiban dan hak bela negara secara umum, sedangkan ayat 30 secara rinciannya dalam bentuk pertahanan dan keamanan. Bentuk pertahanan dan keamanan. Pertahanan berarti dari rongrongan luar negara, maka kita mempertahankan, sedangkan keamanan itu adalah rongrongan dari dalam negara. Maka kalau pertahanan biasanya menjadi tugas TNI, Tentara Nasional Indonesia, tapi kalau keamanan menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Jadi Han itu punyanya TNI, Angkatan Darat, Udara, dan Laut, sedangkan keamanan adalah TNI Polri yang kemudian dibantu oleh Hansip atau Kamra atau yang lainnya. Contoh sistem bela negara di Indonesia. Beberapa negara misalnya Israel, Iran, Korea, Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat, kecuali dispensasi karena alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental, dan atau keyakinan agama. Yang keyakinan agama ini nggak tahu maksudnya apa. Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang. Jadi kalau di Indonesia, apabila dalam kondisi normal, pertahanan negara cukup dilakukan oleh TNI dan Polri. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, maka rakyat juga bisa diterjunkan, tapi dilatih terlebih dahulu. Indonesia punya Hari Bela Negara. Ini ditetapkan oleh Pak SBY ketika jadi presiden tahun 2006. Ditetapkan 19 Desember adalah Hari Bela Negara. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi 19 Desember 1948 itu terjadi agresi
militer Belanda yang kedua. Dan pada saat agresi militer yang kedua tahun 48 itu ibu kota Indonesia di Yogyakarta bisa dikatakan jatuh ke tangan lawan, tangan penjajah. Soekarno, Hatta ditangkap dan sebagainya ya. Sehingga pemerintah Belanda mengumumkan seolah-olah Indonesia sudah tidak ada lagi. Karena ibu kotanya sudah direbut, presiden dan wakil presidennya sudah ditangkap, berarti Indonesia sudah tidak ada. Padahal di saat yang sama sebelum beliau ditangkap sudah menunjuk Mr. Safruddin Prawiranegara untuk menjadi kepala pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang pusatnya di Sumatera Barat. Tepatnya sebenarnya lebih tepatnya di Bukit Tinggi, bukan di Padang. Di Bukit Tinggi. Sehingga otomatis secara politis negara Indonesia masih eksis. Dan Safruddin Prawiranegara mengumumkan lewat radio. Jadi ada stasiun radio di Bukit Tinggi, bahkan juga ada stasiun radio di luar negeri, dalam hal ini di India. Karena pada waktu itu yang di India, siapa namanya lupa, itu juga disiapkan kalau Safruddin Prawiranegara juga ditangkap oleh Belanda, sehingga akan ada pemerintahan dalam pengasingan di luar negeri, yaitu di India. Tapi alhamdulillah Safruddin Prawiranegara ini bisa eksis dan anggapan Belanda bahwa Indonesia sudah hilang dari peredaran dunia itu tidak benar. Jadi Indonesia masih eksis. Nah, itulah puncaknya pembelaan negara yang dilakukan oleh seorang sipil, yaitu Safruddin Prawiranegara dan kawan-kawan, dengan mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang mendapatkan mandat atau kuasa dari Presiden RI, yaitu Insinyur Soekarno. Ini beberapa contoh bela negara. Saya kira itu ya. Nah, sekarang yang perlu menjadi apa yang harus Anda lakukan ini buat tugas yang ringan-ringan dan santai gitu ya. Anda membuat kata-kata atau kalimat yang bisa memberi motivasi untuk bela negara ini. Saya buka dulu ya. Nanti saya ini ya. Ini di psikologi sudah ada tempat untuk submit. Kata-kata atau kalimat singkat padat yang bisa memotivasi bela negara. Jadi saudara buat kata-kata singkat. Misalnya kalau di UMS itu kan ada wacana keilmuan dan keislaman. Nah, itu kan gitu ya. Nah, kalau kita kira-kira kaitannya dengan bela negara itu ya wacana keilmuan, kebangsaan, dan keislaman. Tapi tidak sekedar itu. Mungkin ada kata-kata yang lain yang menarik. Anda buat, kemudian diberi hiasan, ada ilustrasinya. Jadi saudara membuat kata-kata, tapi juga ada gambar ilustrasi yang menggambarkan kata-kata itu. Berkaitan dengan visi kebangsaan dan keagamaan kita sebagai seorang Muslim yang menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini konteksnya khususnya adalah bela terhadap ideologi Pancasila dari gangguan komunisme gaya baru. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, komunisme itu masih hidup. Walaupun Partai Komunis Indonesia sudah mati. PKI sudah mati,
ketika PKI dinyatakan dibubarkan oleh Presiden Soeharto, atau waktu itu beliau masih Menteri Panglima Angkatan Darat, ya. Beliau menyatakan PKI dibubarkan dan diperkuat ketika beliau menjadi presiden, yaitu PKI dibubarkan dan itu diperkuat lagi oleh TAP MPR tahun nomor 25 tahun 1966 yang menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang, dibubarkan dan partai terlarang, partainya terlarang, pahamnya tidak boleh disebarluaskan. Tetapi namanya sebuah ideologi, ya bisa saja dilarang, tetapi orang-orangnya masih hidup, maka ideologinya masih hidup. Maka mereka mungkin tidak mendirikan Partai Komunis Indonesia. Misalnya kalau ada Masumi itu Masumi Reborn, ya, Masumi lahir kembali. Mungkin PKI tidak ada PKI Reborn, PKI lahir kembali. Tapi komunisme kita rasakan saat ini mulai hidup, mengganggu ideologi Pancasila, termasuk implementasi Pancasila yang terutama berasal dari nilai-nilai agama. Baik itu terutama agama Islam, tentu juga agama-agama yang lainnya. Tapi yang paling dicecar adalah agama Islam. Kenapa? Karena kaum muslimin adalah penduduk terbesar di Indonesia ini. Jadi mereka mulai mengatakan misalnya agama tidak diperlukan bagi negara. Negara tidak memerlukan agama. Nanti lama-lama mereka akan mengatakan Pancasila pun tidak diperlukan. Itulah model KGB, komunis gaya baru. Mereka tidak mendirikan partai, tapi mereka masuk ke dalam partai. Ya, salah seorang putra anak dari PKI, namanya Dr. Ripka Ciptaning. Dia mengatakan menulis buku dengan judul Saya Bangga Jadi Anak PKI. Dan dia mengatakan anak buah, ya, anak PKI sekarang tidak kurang dari 25 juta. Tidak kurang dari 25 juta. Itu banyak sekali 25 juta. Apakah betul ada 25 atau 15 juta, tapi dia sudah menyatakan begitu. Bahkan sekian juta aktif di dalam partai. Sekian juta, apakah 15 juta atau berapa itu beliau mengatakan. 15 juta anggota komunisme, anak turun komunisme, anak turun PKI, aktif di beberapa partai, termasuk partai yang berkuasa. Maka mereka mulai mengendalikan, mengatur lini-lini strategis dengan cara pikir mereka, sehingga orang Islam salah sedikit sudah dikriminalisasi. Misalnya seperti itu, apakah terorisme atau radikalisme atau apa. Ya. Nah, seperti misalnya kemarin pembubaran Hizbut Tahrir. Kalau dirunut secara konstitusi, secara hukum, apa kesalahan dari HTI? Kan tidak ada. Dia tidak pernah melakukan perbuatan onar, tidak pernah merusak, tidak. Kemudian mengganti ideologi negara juga tidak. Tetapi ya dicari. Karena mereka memperjuangkan khilafah seolah-olah khilafah itu akan mengganti sistem negara Indonesia. Padahal kan belum tentu. Dan sebenarnya Pancasila itu, sistem pemerintahan kita itu juga bisa disebut sebagai khilafah.
Presiden itu khalifah. Khalifah bagi Jamhuriyah Republik Indonesia. Dulu juga raja-raja Jawa, raja-raja Muslim, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, sebelumnya adalah Sultan Pajang, kemudian juga Demak, Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, Kesultanan Pajang yang diawali oleh Sultan Trenggono, kemudian juga Kesultanan Mataram yang diawali oleh siapa? Sutowijoyo, Sultan Agung, dan seterusnya. Mereka semuanya bergelar Khalifatullah Panotogoro. Bahkan Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10 pada tahun 2007 yang lalu menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta yang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Pajang dan Kesultanan Demak adalah kepanjangan tangan dari Khilafah Turki Utsmani. Jadi kepanjangan tangan dari Khalifah Turki Utsmani. Sehingga itu merupakan bagian dari Khalifah Turki Utsmani meskipun punya otonomi. Tapi dalam hal-hal tertentu ada konsultasi, ada jaringan komunikasi dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi tidak ada masalah. Sehingga sebenarnya sistem yang dipakai dengan sistem republik, pemilihan presiden secara langsung atau tidak langsung seperti pada zaman Orde Baru, itu sebenarnya juga bagian dari sistem khilafah kalau menurut ajaran Islam. Khilafah itu kan pemerintahan. Jadi Presiden Republik Indonesia adalah Khalifah Jumhuriyatu Indonesia. Jadi ya sama saja. Tapi ya karena kepentingan komunisme tadi, ya, komunisme selalu bersandingan dengan ateisme. Ateisme adalah kepercayaan terhadap tidak adanya Tuhan. Jadi filsafat ketuhanan itu kan ada politeisme, ada henotisme, ada monoteisme, ada teisme, ada deisme, dan ada ateisme. Ateisme sebuah ideologi yang meyakini Tuhan tidak ada. Alam itu terjadi sendiri, Tuhan tidak ada. Itu namanya ateisme. Nah, teisme itu dibagi menjadi dua, yaitu teisme itu sendiri dan deisme. Kalau teisme meyakini adanya Tuhan, Tuhan sebagai pencipta, dan Tuhan selalu menjaga dan memelihara alam ini. Jadi Tuhan itu dekat dengan alam. Tapi kalau deisme, Tuhan menciptakan alam semesta ini, tapi setelah itu Tuhan membuat aturan-aturan, mekanis, habis itu Tuhan tidur. Tuhan jauh dari alam, Tuhan tidak lagi memperhatikan alam. Nah, tapi ya deisme itu hampir sama dengan ateisme, artinya manusia tidak perlu menyembah Tuhan karena Tuhan itu jauh dari alam. Itu yang deisme, hampir sama dengan ateisme. Kalau ateisme betul-betul Tuhan tidak ada, kalau deisme masih percaya Tuhan ada. Tapi lahirnya pemikiran sekuler itu, pemikiran sekuler itu karena Tuhan jauh dari alam, maka makhluk yang ada di alam itu nggak perlu kenal Tuhan, bahkan nggak perlu ngurusi Tuhan, nggak perlu beragama. Jadi dunia tidak memerlukan agama. Komunisme juga begitu. Jadi Anda membuat kata-kata, mungkin berapa kata atau kalimat, kemudian diberi hiasan gambar-gambar apa, ilustrasi apa,
Yang kata-kata itu adalah menunjukkan bela negara, bela ideologi Pancasila dari gangguan komunisme. Jadi nanti akan menjadi bela negara non-fisik versi PAI kelas internasional. Paham? Iya, Pak. Paham, Ustaz. Ya, Paham. jadi Alhamdulillah paham, Ustaz. Anda membuat kata-kata singkat yang mampu memberi motivasi untuk bela negara kepada terutama generasi muda dari gangguan dan ancaman komunisme gaya baru. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan pada siang hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya atau tidak ada atau cukup? Tanya, Ustaz. Ya, silakan. Kan tadi Ustaz menjelaskan bahwa di negara kita ternyata masih ada banyak orang-orang PKI ataupun keturunan dari PKI tersebut dan mengikuti jejak PKI. Nah, kita sebagai orang awam kan masih belum tahu nih Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang itu menganut PKI ataupun menganut ateis begitu. Nah, takutnya nanti kan para pengikut PKI itu terjun atau bergabung dengan lingkungan kita dan kita tidak mengetahuinya dan takutnya kita terpengaruh begitu. Nah, bagaimana sikap kita ataupun cara agar kita itu tidak ikut-ikutan begitu Ustaz dengan mereka para PKI. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, itulah namanya ada yang disebut dengan PATNAS. PATNAS, kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional termasuk dalam kita bisa mendeteksi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, terutama yang sudah kita alami di negara kita ini, yaitu ideologi komunis. Kalau dulu ideologi itu berwujud dalam bentuk partai, namanya Partai Komunis Indonesia, PKI. Jelas ya, kiprah PKI sebelum kemerdekaan juga pernah membuat onar pada zaman Belanda. Kemudian kalau pada zaman kemerdekaan dimulai dari tahun 48, jadi hampir bersamaan dengan agresi militer yang kedua itu. Jadi kita dalam kondisi menghadapi Belanda yang ingin balik menjajah Indonesia, PKI nimbrung di situ. PKI nimbrung untuk mengganggu Indonesia juga, mengganggu Pancasila juga. Terutama yang mereka lakukan adalah memusuhi dan melawan orang-orang Islam. Sehingga peristiwa Madiun itu, Madiun Affair tahun 1948, Anda bisa tanya itu, sesepuh Pondok Gontor itu di mana? Pondok Gontor. Waktu itu masih dipimpin langsung oleh 3 pendiri Gontor yang disebut dengan Trimurti Gontor, yaitu Kiai Sahal, Kiai Ahmad Sahal, kemudian Kiai Imam Zarkasi, dan Kiai Zainuddin Fanani. Waktu itu Mbah Sahal mengatakan, ini Gontor dalam keadaan bahaya. Zarkasi, karena Pak Zarkasi itu adiknya Pak Sahal, dan Zainuddin juga adiknya. Zarkasi, Zainuddin, kamu harus bersiap-siap, silahkan santri-santri Gontor dibawa untuk mengungsi, sembunyi di mana silahkan. Aku yang sudah tua, tak nunggu Gontor ini. Andaikan aku mati ora apa-apa wis tuwa. Kamu masih muda. Waktu itu Pak Zarkasi
Ya orang ngono Mas, sampean malah yang harus berangkat. Sampean sudah tua, kasihan kalau nanti disiksa oleh PKI. Saya yang muda, yang insya Allah masih kuat akan melawan mereka. Nanti dibantu beberapa santri. Terus gitu ya. Tapi akhirnya Kiai Sahal sebagai orang yang sepuh, yang tua, bisa meyakinkan Pak Zarkasi harus berangkat mengungsi. Nah, waktu itu datang PKI datang. Mana kiainya, mana? Dan seterusnya. Mungkin Gontor yang waktu itu mungkin masih berbentuk gedek ya. Pesantrennya masih gedek, yang Gontor dibakar habis. Nah, di luar itu banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang disembelih. Jadi dulu ada salah satu kiai tokoh Muhammadiyah di Ponorogo yang bercerita dia itu tinggal menunggu giliran untuk disembelih. Dia sudah ditangkap, sudah ini, nah, masih nunggu giliran untuk disembelih. Yang lain sudah mulai disembelih. Nah, pada saat beliau hampir mendapatkan giliran untuk disembelih, datanglah bantuan dari TNI, dari tentara, terutama dari Kodam Jawa Barat Siliwangi, dari Siliwangi. Nah, tentara-tentara dari Siliwangi ini kekuatan keislamannya kuat, mungkin juga dibantu oleh Hizbullah, Sabilillah dan sebagainya, sehingga pemberontakan PKI Madiun bisa dieliminir, bisa dihentikan. Sehingga tokoh Muhammadiyah tadi yang nunggu giliran disembelih tadi selamat, tidak jadi disembelih ya. Karena PKI tunggang langgang, lari tunggang langgang, pemimpinnya namanya Muso, ditemukan di sebuah pasar sedang naik kereta kuda atau dokar. Dia ya karena itu sebagai tokoh utamanya ya dibunuh oleh TNI. Kemudian yang lainnya juga begitu, tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi sebelum mereka dibunuh, mereka sudah membunuh ribuan kiai, santri dan ulama lainnya, terutama di sekitar Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan sekitarnya. Jadi di situ kalau dulu jelas seperti itu. Nah, sekarang maka kita perlu ya kewaspadaan nasional. Jadi kalau ada orang kok anti-Islam dan mempertentangkan antara negara dan Islam, mempertentangkan dengan antara undang-undang negara, undang-undang dasar, antara Pancasila dengan Islam atau dengan agama yang lain, itu salah satu ciri-ciri komunis. Salah satu ciri komunis yang kita harus hati-hati. Hati-hati ya. Generasi muda tentu memperbanyak mendalami ilmu agama. Tidak semua anak turun PKI itu menjadi penerus komunisme. Banyak anak-anak PKI yang kemudian sadar menjadi muslim yang baik, menjadi warga negara beragama yang baik. Ya. Ada yang mungkin ada yang agamanya Katolik dan sebagainya. Tapi yang muslim kemudian menjadi orang Islam yang taat juga banyak. Artinya kita tidak bisa memvonis begitu saja, tapi kita tetap berhati-hati, waspada. Ya katakanlah komunis itu karakteristiknya kalau di dalam Al-Quran mirip dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu kan sebenarnya orang kafir, tetapi dia menyembunyikan kekafirannya, yang ditampakkan adalah seolah-olah dia seorang muslim. Seperti ayat Quran itu, wa minnas may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia mengatakan saya beriman. Kelihatannya sholat, kelihatannya, tapi kata-katanya, ucapan-ucapannya, pemikirannya bertentangan dengan ajaran Islam atau mempertentangkan Islam dengan
urusan negara dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu salah satunya ciri-ciri komunisme gaya baru. Komunisme gaya baru mencampur adukkan komunisme ateisme dengan bahkan dengan kapitalisme. Kalau dulu komunis nggak suka dengan kapitalis, sekarang komunis pun menggunakan sistem kapitalis seperti komunisme Cina sekarang. Republik Rakyat Cina itu ideologinya komunis tapi menggunakan juga sistem kapitalis dalam ekonomi negaranya. Tetapi dalam urusan agama mereka tetap anti agama. Komunis itu anti agama. Jadi komunis ya sekaligus ateis, kebanyakan seperti itu. Saya kira begitu ya tugasnya, Anda membuat tadi kata-kata yang memotivasi untuk bela negara, terutama membela ideologi Pancasila dari rongrongan komunisme. Anda buat ada gambar ilustrasinya, satu lembar saja. Satu lembar ada kata-kata, kemudian ada gambarnya. Baik, saya kira begitu. Kita cukupkan tepat 50 menit, kurang 2 menit ya. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dan mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita ketemu lagi, jaga kesehatan. Sekarang COVID-19 di beberapa daerah mengalami kelonjakan lagi. Kita harus hati-hati untuk menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa. Jadi terus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.